Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Febri pada pembelajaran online pendidikan agama Islam. Jadi hari ini Ustazah akan kembali melanjutkan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Tetapi sebelum Ustazah melanjutkan materi, ada baiknya kalian yang belum like video Ustazah ya, yang belum subscribe, tanda di bawah, dan jangan lupa nyalakan lonceng agar channel YouTube Ustazah terus berkembang dan bisa lebih baik lagi. Terima kasih ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian masih ingat kan tentang kisah Nabi Daud kemarin, yaitu tentang Raja Talut dengan Raja Jalut ya, pertempuran. Ingat, jangan sampai kebalik. Kalau Jalut itu yang jahat, kalau Talut itu yang baik. Nah, kan Nabi Daud ceritanya kemarin yang sudah Ustazah kasih cerita itu kan, si Nabi Daud itu berhasil membunuh Raja Jalut ya, sehingga beliau diangkat menjadi pemimpin pasukan militer yang ada di kerajaan Bani Israel tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, Nabi Daud ini menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan ya. Nah, kemudian karena kebaikan pribadi dari si Nabi Daud ini, kemudian Raja Talut memutuskan untuk menikahkan putrinya yang bernama Mikaela dengan Nabi Daud ya, sehingga dengan pernikahan tersebut kerajaan juga menjadi berkembang, kemudian menjadi lebih maju dan lain sebagainya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu ya, setan juga mulai merasuki hatinya Raja Talut karena sepertinya lebih populer Nabi Daud ya dibandingkan Raja Talut, karena lebih disegani masyarakat ya, lebih dicintai oleh masyarakat seperti itu. Maka timbullah rasa iri Raja Talut kepada Nabi Daud, sehingga terbesitlah pikiran Raja Talut untuk membunuh Nabi Daud. Nah, keinginan untuk membunuh Nabi Daud ini kemudian terdengar oleh anaknya si Mikaela, dan kemudian si Mikaela ini memberitahu kepada Nabi Daud bahwa ayahnya hendak membunuhnya ya. Mendengar kabar tersebut, maka Nabi Daud memutuskan untuk pergi dari kerajaan ya, pergi dari kerajaan. Nah, mendengar berita bahwa Nabi Daud itu pergi dari kerajaan, maka rakyat dan sebagian pasukan itu kemudian membenci Raja Talut ya. Dan sebagian pasukan itu memutuskan untuk mengejar atau mengikuti jejaknya Nabi Daud ya, meninggalkan kerajaan dan mencari Nabi Daud. Nah, mendengar kabar tersebut bahwa sebagian pasukannya mengikuti Nabi Daud, Raja Talut ini menjadi marah ya, sehingga dia juga memutuskan untuk mencari Nabi Daud, baik untuk menangkap Nabi Daud, untuk membunuh Nabi Daud ya. Nah, ketika berada di perjalanan ya, mereka kelelahan dan kemudian tertidur pulas ya. Atas izin Allah, kemudian datanglah Nabi Daud, dan ada di sisi lengannya sini ya, pakaiannya Raja Talut kemudian dipotong sedikit oleh oleh Nabi Daud. Dan keesokan harinya disuruhlah seorang pasukannya Nabi Daud disuruh, kemudian disuruh bawa yang potongan bajunya Raja Talut tadi untuk menghadap Raja Talut. Dikatakan oleh pasukan tersebut bahwa Raja Talut, ini adalah potongan baju Anda yang diambil oleh Nabi Daud ya. Sebenarnya, kata pasukannya tadi, sebenarnya Nabi Daud bisa saja membunuh Anda, tetapi Nabi Daud tidak melakukannya, dan Nabi Daud menyarankan Anda untuk bertobat ya, menyarankan Anda untuk bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kesempatan kepada Anda ya. Nah, tetapi dengan kedatangan pasukan Nabi Daud tersebut, Raja Talut nggak takut, malah dia pokoknya nggak mau bertobat gitu ya. Pokoknya dia mau mengejar Nabi Daud dalam keadaan hidup ataupun mati, seperti itu. Nah, ketika masih dalam proses pengejaran tersebut ya, capek lagi kan, kemudian tidur lagi, pulas lagi, seperti itu. Kemudian atas izinnya Allah kembali, Nabi Daud mendatangi Raja Talut ya dalam posisi sedang tertidur tersebut, kemudian mengambil kendi dan anak panah. Nah, dan sama lagi keesokan paginya mengirim pasukan
untuk menghadap Raja Talut. Dan seperti itu juga dikatakan, Raja Talut ini adalah anak panda dan kendi yang Nabi Daud ambil darimu. Kalau dia mau, bisa saja dia membunuhmu, tetapi dia memberi kesempatanmu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, untuk 2 kali yang berkesan ini, Raja Talut merasa sangat terkesan sekali dengan sifat baiknya Nabi Daud, sehingga beliau atau Raja Talut ini memutuskan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memutuskan untuk menyerahkan mahkota kerajaannya kepada Nabi Daud dan memutuskan untuk berkelana ke bumi Allah sampai Raja Talut meninggal, ya. Nah, kemudian oleh rakyatnya, Nabi Daud itu dinobatkan sebagai raja, dan pada saat itu juga Allah mengangkat Nabi Daud sebagai nabi dan rasul dan memberikannya ya wahyu atau mukjizat itu ya berupa kitab Zabur ya. Nah, dan dari perkawinan Nabi Daud dengan anaknya Raja Talut yang Mikaela tadi, lahirlah generasi nabi berikutnya, yaitu Nabi Sulaiman. Untuk cerita selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, jadi untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Tugas kalian seperti biasa mencatat. Tugas pertama adalah mencatat materi yang Ustazah berikan. Kemudian tugas yang kedua adalah ya. Nih, adalah tugas yang kedua, buka buku paket kalian ya, buka buku paket kalian halaman ini apa sedikit ya, halaman 62 ya, 62 yang ini kalian ceritakan apa sudah ya. Kalau itu sudah berarti kemarin tugasnya menghafal ya, belum? Ya udah, yang ini aja di halaman 62 tugas, ada 2 tugas ini ya. Jadi kalian kerjakan seperti biasa di buku tulis ya. Jangan lupa buat nama dan kelas. Itu saja materinya. Kita akhiri dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.